Nah, itu dengan berdirinya Kongres Advokat Indonesia demikian, itu saya perhatikan. Saya cuma hanya 2 minggu. Ya. 2 minggu berada di KAI. Ya. Advokat Indonesia, Bicara benar, jangan gentar. Jangan gentar. bicara benar. Objective, to the point. Nah, itu dengan berdirinya Kongres Advokat Indonesia demikian, itu saya perhatikan. Saya cuma hanya 2 minggu. Ya. 2 minggu berada di KAI. Ya. Oke. Minggu kedua, saya sudah pamit kepada semua rekan-rekan. Ketua Umum Indra Sanul Lubis. Indra Sanul Lubis, Ya. saya katakan, hati saya sesungguhnya tetap ingin bersama berjuang dengan rekan-rekan yang ada di KAI ini. Akan tetapi prinsip-prinsip apa yang saya lakukan kristalisasi untuk mendirikan KAI ini kok semua diingkari. Ya. Semua apa yang kita katakan diabaikan. Jadi oleh karena itu ini bukan jiwa saya di sini. Ya. Saya pamit karena saya bukan butuh jabatan, saya adalah butuh pengabdian. Oke. Baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat bangsa negara untuk tegaknya hukum dan keadilan. Nah, berarti koreksi abang waktu itu bahwa Kongres Advokat Indonesia seharusnya tidak memakai KAI. Bukan. Tapi harusnya Pradin. Itu Pradin. komitmen awal dibangun. Iya, Itu awal. pertama. Yang kedua kemudian mekanisme dalam Kongres Advokat Indonesia yang dibikin dari pagi selesai sore jam 3, karena saya juga dan abang juga pelaku di situ, itu tidak sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang abang harapkan. Iya, Dengan itulah kemudian abang menyatakan menarik diri dari pengurus DPP pimpinan Indra Sanul Lubis ketika itu. iya. Nah, setelah kemudian abang keluar 2 minggu setelah kita dilantik menjadi pengurus DPP, abang kemudian melakukan langkah-langkah apa setelah itu? Setelah saya mengundurkan diri dari KAI, ingin kembali lagi mengkristalisasi, dan banyak juga advokat-advokat senior tetap mempertahankan Pradin ini harus dibangun untuk mempertahankan hito advokat 64. Karena pada waktu tahun 64 itu Hito 64 ya? 64. Oke. Karena Hito 64 itu sebenarnya mereka juga ada beberapa organisasi advokat bergabung menjadi satu, Pradin. Pradin. Dan, ya, Pradin. Sudah mereka berdeklarasikan Pradin itu. Pradin ini. Kalau dulu sebelumnya itu akan ada Bali Advokaten, Oke. ada Sumatera Advokaten, Advokaten. ada Yong Advokaten. Yong Advokat. Oh, itu yang kemudian bergabung dalam Bergabung Pradin itu. Pradin. Luar biasa. Hmm. Oke. Nah, di situ karena pada saat mereka terpecah-pecah pada waktu itu, begitu kejamnya PKI ataupun komunis, Ya, komunis. sehingga mereka ini bersatu padu menyusun kekuatan politik hukum terhadap profesi advokat, maka mereka deklarasilah di Solo. Di Solo. Bukan di Jakarta. Kenapa di Jakarta nggak dapat mereka kuasain? Oh, tidak mendapat Tidak ada nyaman, tidak dapat tempat di Jakarta, Jakarta. tahun 64 itu. Ya. Karena seluruh dikuasai oleh PKI. PKI. Tapi Ya. namun begitu, walaupun apapun yang terjadi, Iya. mereka tetap deklarasi di Solo. Pradin ini. Pradin ini Tahun 64 Agustus. 64 30 Agustus. Pradin tetap mendirikan sana. diri dari advokat Iya, Ambon, advokat Batak, Iya. advokat apa, itulah yang kemudian terdiri dari Pradin itu. iya, Nah, kemudian itulah yang kemudian abang semangat itu yang kemudian akhirnya abang mendorong membentuk Pradin kembali, iya, membangun kembali. membangun Pradin setelah Iya. keluar dari KAI. KAI. Nah, kita cut dulu masalah Pradin. Nanti abang mungkin cerita tentang panjang lebar karena kita paham bahwa Pradin ini yang tetap setia eksis di jalur pendidikan kaderisasi advokat. Iya. Nah, kita cut di situ. Nah, ada satu pertanyaan poin itu. Kemudian ini kan ada tadi dari bincang-bincang kita mulai dari beberapa organisasi PHI, SPI, Pradi dan lain sebagainya. Ini persoalannya adalah multibar sinyal bar. Adakah solusi kemudian dari abang sebagai tokoh senior advokat dalam proses menyelesaikan atau mensiasati lah katakan daripada undang-undang advokat itu? Sebenarnya mudah dan tidak susah. Mensiasati ini keadaannya sangat paling gampang. Pertama, kalau kita lihat kultur advokat Indonesia,
penuh dengan peninggalan kolonial Belanda dalam hukumnya. Oh. Sehingga mental para advokat sampai sekarang ini boleh saya katakan masih mental kolonial. Oke. Kenapa saya katakan mental kolonial? Karena egosentrisnya yang diutamakan mengumbar segala sesuatunya. Terlepas daripada materi yang dia kejar, tapi yang ada melekat pada diri seorang advokat Indonesia adalah egosentris. Oh, egosentris. Masing-masing advokat. Masing-masing advokat egosentris. Alhamdulillah saya tidak akan pernah mau di situ. Tapi inilah bagian yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa lepas dari advokat Indonesia, egosentris ini. Kalau dirinya sudah menjadi seorang advokat, rasanya dia dunia ini sudah dunianya. Oh. Tidak lagi apalah yang dia menghalang-halangi baginya. Oke. Semua akan dia perlakukan apapun. Semua sabdanya adalah maha benar. Ini yang sesungguhnya yang keliru. Nah, hal-hal yang demikian itulah Bang lihat, sehingga saya harus kembali ke Hito Pradin 64. Oke. Berarti solusi daripada single bar atau multibar, tetap abang bertahan atau memberikan gagasan baru dalam hal ini untuk menyelesaikan persoalan konflik daripada organisasi advokat. Apa kira-kira? Apakah kemudian berupa federasi atau entah apalah yang kemudian apa kira-kira yang gambaran abang untuk kemudian bahwa para organisasi advokat itu mau duduk bersama dalam hal menyelesaikan setiap permasalahan. Karena persoalannya begini, ketika kemudian satu advokat, katakanlah ada pengacara besar waktu itu dipecat oleh salah satu pengacara besar juga karena alasan kode etik, kemudian pindah ke organisasi lain. Begitu. Nah, itu akan terjadi sekarang juga banyak begitu. Ketika dipecat dari organisasi A, dia pindah ke organisasi B. Nah, ini menjadi problema dengan multibar seperti ini sekarang. Tidak ada acuan. Ada yang melaporkan klien misalnya ke organisasi A, dipecat dari sana, dia pindah ke organisasi B. Ini kan menjadi problem yang sekarang yang kalau istilah istilah sekarang ini lompat-lompat pagar dan tidak tertib administrasi dan tertib etika. Kira-kira apa yang abang kira-kira kasih gambaran tentang poin ini? Dua-duanya tidak dipakai. Karena apa? Kalau pada waktu naskah akademik yang kami ajukan dulu ke DPR, tidak begitu. Ya. Substansi yang diatur di dalam undang-undang advokat yang ada sekarang. Apa itu Pak? Substansi yang diatur? Substansi yang diatur dalam undang-undang advokat ini di sini adalah perlu pengawasan yang independen dan terorganisir. Ya. Perlu pengawasan independen dan terorganisir. Artinya bukan seperti masuk walaupun substansi yang ada di undang-undang advokat itu ada komisi pengawas, mana berfungsi. Tapi yang dimasukkan naskah akademik yang kami usulkan ke DPR waktu itu tidak demikian fungsinya. Artinya komisi pengawas yang independen itu dibentuk oleh undang-undang. Oh, dibentuk oleh undang-undang. Bukan organisasi advokat. Bukan. Oke. Oh. Nah, dibentuk oleh undang-undang itu di situ ada lagi penjabarannya pasalnya itu. Ya. Substansinya mengatur dibentuk oleh undang-undang itu dari semua unsur. Oke. Jadi sehingga nanti ini betul-betul independen bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang menjadikan yang disebutkan dengan apakah itu dewan, apakah itu forum, apapun sebutannya, tapi ini yang legitimate sesungguhnya disinilah untuk membangun berdirinya profesi advokat ini yang sangat terhormat dan officium nobile. Itulah naskah yang kami usung, bukan seperti substansi yang ada sekarang undang-undang advokat mana ada pasal lebih pasal. Coba kita perhatikan teknik pembuatan undang-undang. Itu bab 1 dengan bab berikutnya harus nyambung. Undang-undang advokat coba lihat bab 1 bab seterusnya nggak ada yang nyambung itu. Apalagi di dalam bab itu ada pasal 1 atau pasal berikutnya itu nggak pernah nyambung ini semua. Berarti dengan demikian undang-undang advokat sekarang ini sebenarnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Artinya punya potensi, artinya punya sumbangsi yang membuat kemudian banyaknya organisasi advokat dan terpecah-pecahnya. Iya. Itulah semuanya penyebabnya. Itu karena naskah akademiknya tidak ada. Saya ingat betul tahun 2011 uji materi di MK. Saksi ahlinya itu saudara Yusril Ija Mahendra. Saya cuma satu pertanyaan saya. Pada waktu itu dia sebagai menteri kehakiman. Saya tanya, apakah naskah undang-undang advokat ini memiliki naskah akademik? Tidak. Nah, selesai. Kalau kita sudah
suatu undang-undang tidak memiliki naskah akademik, berarti kan tidak ada muatan ilmiahnya. Kajiannya tidak ada. Tidak ada kajian yang benar. Oke. Berarti terburu-buru sebenarnya Bukan undang-undang terburu-buru, karena pada waktu 2002 itu dibahas, anggota dewan itu termasuk almarhum Profesor Sahetapi. Tapi ya. Dia sepakat dan dengan saya juga duduk berendeng dengan beliau itu pada waktu dikatakan ini undang-undang apa yang dibahas. Oh. Udah ngomong dia naskah akademik yang nggak ada, karena naskah akademik itu saya kasih langsung kepada beliau. Oke. Ditanya, saudara dari mana? Saya bilang saya mahasiswa UI. Ya. Oh, masa situ ini mahasiswa UI? Saya di Pasca, Pak. Iya. Baru dia terima, Ya, ya. dia baca. Oh. Berarti sebenarnya Profesor Sahetapi segagasan dan seide dengan abang. Iya, tadi, waktu undang-undang itu. advokat itu. Nggak lama kemudian dia mengundurkan diri jadi anggota dewan. Oh. Nah, itu jadi sehingga undang-undang advokat ini boleh termasuk dikatakan undang-undang gagal. Oh, termasuk produk undang-undang gagal. Maka Undang-undang produk-produknya pun pasti banyak hal-hal yang Ya. itu tidak halal lah Tidak artinya. halal. Kan? Ya, dan dari sekian undang-undang yang dibuat oleh Dewan yang Mulia, Ya. yang Maha Agung di DPR sana, antara lain undang-undang advokat ini tidak ditandatangani oleh eksekutif ataupun presiden sampai detik hari ini. Sampai detik hari. Detik hari ini. Oh. Jadi berlakunya undang-undang advokat itu automatically karena waktu yang ditentukan oleh amandemen Undang-Undang Dasar 45. Oh, karena amanat Undang-Undang Dasar 45 kemudian kebutuhan daripada undang-undang harus ada undang-undang Harus ada advokat ini. undang-undang advokat. Tapi secara yuris formalnya sebenarnya banyak hal yang pertama adalah pembahasannya, kemudian kedua pasal-pasalnya bertolak belakang satu dengan lain, terus kemudian dalam rangka penetapan kemudian dia untuk berlaku di seluruh ini ternyata tidak ditandatangani, masuk dalam stabilitas negara. Bukan demikian. Stabilitas negara. Bukan Oke. demikian. Baik. Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengamanatkan tentang suatu peraturan perundang-undangan. Betul. Apa jika undang-undang itu telah disetujui DPR, Ya. diajukan ke eksekutif untuk Eksekutif diundangkan. melalui lembaran negara. Iya, dalam tempo waktu Ya. kalau nggak salah 30 hari apa berapa hari lupa Ya. saya. Demikian. Dalam waktu Nah, tertentu. ini sudah lewat waktu tenggat waktu yang ditentukan oleh amandemen Undang-Undang 45 ini belum ditandatangani Megawati pada waktu itu presiden sampai Tidak. sekarang Tidak tertandatangani. tidak tapi automatically menjadi undang-undang Undang-undang. masuklah lembaran Ya, negara. karena ada memang kalau tidak tangan presiden maka otomatis dalam waktu tenggang 3 bulan apa sebulan dia berjalan Menjadi undang-undang. Oh, ada cacat yang sebenarnya ada cacat yuridis lah sebenarnya itu bisa. Udah cacat. Jadi Cacat lah. undang-undang apa Cacat. kita undang-undang gagal. Iya, undang-undang gagal. Oh, itu Lihat pasal 328 gagal, pasal 32 gagal. Pasal komisi pengawas gagal. Kok tentang pendidikan advokat gagal. sudah lebih banyak substansi gagalnya Gagal. daripada dia menjadi payung iya. ambrale daripada semua organisasi. Iya. Pasal 22 lebih gagal lagi. Gagal lagi. Apa itu? Lebih biadab Apa? advokat. 22 itu akan lebih biadab. Kenapa Bang bisa mengatakan itu? Mana ada advokat yang melaksanakan pasal 22? Kecuali hanya 10%. 22 itu tentang boleh Abang jabarkan. Advokat wajib memberikan bantuan hukum Oh, cuma-cuma. model. Nah, itu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas masalah Pradin itu, Bang. Nah, itu yang kemudian dia ambil alih sama Pradin. Nanti Iya. kita akan poin itu akan secara khusus kita Iya. bahas itu. Nah, itu berarti dengan demikian undang-undang ini memang sudah selayaknya harus diganti, Bang. Atau dirubah. Itu yang kemudian harus digagas. Nah, Ya, kalaupun dirubah, bagaimana menurut Abang perubahan-perubahan yang kita harus lakukan? Saya kira- Apakah satu organisasi, semua organisasi, atau pemerintah? Yang saya katakan tadi, tetap aja multibar, tapi di bawah satu Komisi pengawas. Komisi pengawas. Oh, Ataupun semua sekarang profesi, ada profesi hakim, Oke. profesi jaksa, profesi polisi, apalagi yang tidak punya etika, kode etik, komisi kode etik kan cuma advokat ya. secara nasional. Ya, Yang yang ada parsial. betul. Hanya organisasi advokat punya komisi kode etik nggak ada. Nah, kalau ini mestinya digagas dibuat di dalam undang-undang revisi ataupun perubahan ini adalah dibuat satu dewan ataupun dibuat satu mahkamah advokat. Mahkamah Kooperatif dari gambaran apa kira-kira apa ini? Bagaimana? Siapa di sini? Dan itulah Dari naskah pemerintah? itulah naskah akademik yang kami usulkan pada waktu undang-undang advokat ini dibahas. Sudah diusulkan sama Sudah apa waktu sebenarnya? itu, maka tapi ternyata harus tidak ada. tertuang dalam undang-undang advokat ini. Iya.
Harus ada mahkamah advokat yang bertugas khusus untuk baik mengurusin intern maupun ekstern. Oke. Karena Organisasi advokat. iya. Oke. Jadi nanti di mahkamah itu mungkin organisasi advokat walaupun masih baru berdiri dia tetap harus diakomodir oleh mahkamah. Berarti advokat organisasi advokat tetap ada. Ada Tapi ada mahkamah advokat. mahkamah advokat. Itulah rumahnya ya. Situ. Karena di situ terbentuk idealisme profesi. Dan itu tidak ada di undang-undang advokat. Dihilangkan yang diusulkan dari apa? Naskah akademik yang Naskah kami usulkan. akademiknya. Berarti dengan demikian sebenarnya sudah ada solusi sebenarnya. Udah. Ya, kemudian tinggal undang-undang advokat yang kemudian dilakukan perubahan, mengundang para organisasi-organisasi advokat untuk membentuk mahkamah. Sebenarnya nggak perlu itu. Cukup aja kesadaran buang egosentris masing-masing advokat Indonesia ini. Ayo kita bentuk mahkamah advokat. Mahkamah Advokat Indonesia, MAI. Kenapa nggak lebih keren? Keren, sangat. Dan organisasi yang lain tetap hidup. Hidup. Nah, siapa kira Representasi daripada setiap organisasi harus ada di situ. mahkamah advokat ini semua representasi daripada. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa. Itu kita dalam substansi yang kita buat dalam naskah akademik itu waktu sudah ada itu. Representasi setiap organisasi karena yang bertanggung jawab terhadap anggotanya adalah organisasi, bukan Mahkamah Advokat Indonesia yang mengurusin advokat. Itu tanggung jawab dari masing-masing organisasi. Iya. Oke, baik pendidikan, semuanya. Iya. Nah, yang diurus dari Mahkamah Advokat ini apa aja nanti? Nah, termasuk baraknya perlindungan advokat itu sendiri. Sekarang ini advokat banyak korban bergentayangan di mana-mana, ditangkap, ditahan, bahkan dibunuh. Betul. Banyak juga advokat bajingan. Dan banyak juga pura-pura advokat. Banyak seperti kita ketahui beberapa tahun yang lalu. Kok masa seorang hakim ngelibas majelis Jakarta Pusat? Itu kan bukan perilaku advokat, perilaku preman, itu bandit. Nah, ini yang perlu kita lihat di mana salahnya ini. Siapa, bagaimana? Bisa sampai premanisme muncul di pengadilan. Premanisme dalam persidangan. Ya. Buka ikat pinggang libas langsung, ini kan nggak betul. Berarti ada sistem yang salah, undang-undang advokatnya sudah salah memang. Ya, menghadirkan menjadi Nah, premanisme. itu mestinya kalau ada mahkamah advokat. Nah, itu dari mana organisasinya? Siapa anggotanya? Ya. Kamu urusin atau kami yang mutusin? Kan gitu. Ya. Jadi terserah sentral. Jadi nanti mahkamah advokat itu sudah setara dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini banyak korban-korban advokat yang dikandangin, yang disandra. Baru-baru ini anggota saya sebulan yang lalu disandra di Kupang oleh oknum jaksa. Iya. Gila. Ya. Nah, itu poin menarik itu sebenarnya nanti masalah kesetaraan itu. Undang-undang advokat itu menyatakan kan, undang-undang menyatakan bahwa Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang, kita diatur oleh undang-undang, tapi undang-undang kita ini lemah. Karena apa? Dari advokat itu sendiri membuat lemah. Oke. Coba kita bentuk wadah Mahkamah Advokat Indonesia, MAI. Nanti rekrutmen anggota tetap di representasi organisasi. Karena nanti baratnya bermasalah, Pradin gitu. Yang tegur itu, ketua, siapa ketua Rambe, panggil otomatis bermasalah itu. Kami tunggu laporannya. Oke. Begitu. Dan begitu juga, saya teriak, mahkamah tolong ini anggota saya lagi ditangkap di sini nih. Nanti mahkamah yang berhubungan menginvestigasi ke anggota Pradin yang ditangkap ditahan itu. Apa persoalannya? Kan begitu. Luar biasa berarti ada Mahkamah Konstitusi nanti. Mudah-mudahan para organisasi advokat yang lain juga gitu bisa mendengar ini untuk berpikir itu, untuk tidak berpikir lagi untuk menyatukan organisasi yang sudah sampai 50 ini. Nggak mungkin itu sampai kiamat dunia pun. Udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa mau menyatukan? Semua sudah punya legitimasi masing-masing. Punya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan pertama kali mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Pradin. Orang nggak bisa memungkirin itu. Berarti nggak mungkin lagi sebenarnya single bar, sudah harus memang undang-undang harus dirubah menjadi multi bar. Tapi dengan membentuk komisi. Yang dimaksudkan dengan single bar itulah mungkin kita wujudkan kepada MA tadi, MAI, Mahkamah Advokat Indonesia. Di situ nanti kita jadikan sebagai inilah wadah tunggal maksudnya, bukan wadah tunggal organisasi. Ini saya katakan tadi awal kita berbicara bahwa organisasi advokat ini kalau ini disahkan menjadi undang-undang langsung ada yang nyalip, kan disalip, menyalip.
Nah, timbul pertanyaan apalagi yang sekarang rumitnya dunia advokat. Ada advokat abal-abal, ada advokat kaleng-kaleng, ada advokat sontuluyo, Ada pura-pura advokat. ada pura-pura advokat. Terutama sarjana hukum jadi advokat, Nah itu, sarjana ekonomi jadi advokat, advokat, residivis jadi advokat, jadi advokat. Orang yang sudah digaji negara sampai umur 60 tahun pensiun Iya. kemudian jadi jadi advokat. advokat. Sebenarnya sudah dibiayai negara sampai umur 65 tahun. Nah Begitu ini juga banyak yang seperti itu. macam problem di dalam proses advokat yang ada sekarang ini, karena semua ini adalah perusak citra advokat. Pada awal pasca sarjana undang-undang advokat ini disahkan menjadi undang-undang. Berarti dengan demikian statement abang untuk undang-undang harus memang dilakukan perubahan. Baru di situ kemudian naskah akademis bentuk mahkamah. Sebenarnya Dinda, undang-undang advokat merubah undang-undang sangat sulit karena kita berbicara peta politik hukum. Iya. Itu mungkin ada beberapa ataupun kehendak orang lain supaya advokat ini tetap tercederai, lemah. Kalau kita saling menyadari, kita membuang egosentris masing-masing. Ayo kita kumpul. Ketua umum sama sekjen ya sebenarnya kan bisa. Bisa usah kumpul siapa aja, ayo Siapa? representasi. Oke. Bentuk mahkamah. Mahkamah. Oh. Gitu. Mahkamah itu dia punya nanti di sana ada majelis kode etik, Iya. ada majelis pengawas, ada majelis pembinaan, Oh. ada majelis ini, ada majelis itu. Tapi yang menjadi fungsi organisasi advokat jangan diambil di mahkamah advokat Indonesia lagi kira-kira kan. Iya. Proses pembinaan, rekrutmen, Iya. pendidikan, Semua di sana. semua di organisasi advokat Iya. lah itu. Oke. Kalaupun baratnya ada organisasi advokat, ini advokat, bayangin, dia dirikan organisasi advokat untuk mengangkat dia menjadi advokat. Ada. Iya, ada. Iya, betul. Itu saya ingin tadi mau tanyakan. Ada itu. Dia bikin organisasi hanya untuk menginikan dia. Iya. Atau kebetulan dia menangani kasus yang bikin organisasi advokat. Iya. Karena gampangnya Kementerian Agama mengeluarkan ketika Legalisasi. Nah legalisasi. ini Iya. Iya, betul. mana yayasan pun sekarang mengajukan sumpah ke pengadilan tinggi sudah bisa. Sudah bisa. Yang penting ada legalitas. Kalau yang namanya organisasi advokat itu kalau nggak salah hanya 8. Oh. Maaf, 10 10. 10 sudah habis. Kosakata pakai advokat itu sudah habis. Paham nggak? Belum. Iya. Nama seluruh dunia ini Iya. untuk sistem Bakum Kementerian Hukum dan HAM itu 10 kosakata sudah habis. Iya. Tidak bisa lagi. Oh. Jadi baratnya kalau saya pakai ada organisasi baru sekarang Iya. saya dirikan baru nih, Iya. memakai advokat, Iya. itu sistem menolak. Oh, karena sudah terpenuh. Kosakata sudah habis. Sudah penuh. Sudah habis. Oke. Sudah habis. Tapi ya kali dibikinlah persatuan advokaten. Oh. Advokaten kan bukan advokat. Bukan advokat. Iya. Dibikin lagi Poperindo, pengacara. Oh. Pengacara itu siapa? Iya. Tidak ada lah undang-undang dikenal advokat. Advokat, iya. Undang-undang kan memakai kata advokat. Iya. Pengacara kan tidak diakui sebagai profesi. Advokat yang diakui. Ya, advokat yang diakui. Undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003. Iya. Tapi yang 40 itu kosakata yang dapat dibenarkan di situ sistem dalam Sistem bakum. hanya 10. 10. Kalau berarti yang ke-11 bagaimana? Tidak, dia sudah nggak bisa lagi pakai advokat. Advokat ya kalah kali lah. Ya, kali lah. Oh, iya. Begitu kencangnya, begitu hebatnya dulu saya berjuang mempertahankan proses advokat ini, officio nobile. Makanya saya dirikan 3 organisasi sekaligus. Apa itu? Persatuan Advokat Indonesia saya ganti menjadi perkumpulan. Oke. Terus kemudian saya dirikan Oh, Gradin, Gerakan Advokat Indonesia. yang Terus saya dirikan lagi sama ibu ini, namanya Pawin, Pawin. Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia. Oke. Itu aja sudah 3, Tiga. tinggal orang lagi 7. Pakailah itu KAI 3 ya, KAI Ya, yang punya badan hukum. 3 yang punya Ah. 3. Tiga. Iya. Ayo 3 ya. 3 KAI punya badan hukum, 3-3-nya itu. Yang satunya Ah, enggak ada. baru Ikadinmu. Ikadinmu juga sudah ada pengesahannya itu. 2. Saya telepon si Rido waktu itu. Iya. Urus itu badan hukumnya. Iya. Habis sudah 10, ke-11 sudah nggak ada lagi boleh pakai kata-kata advokat. Sementara ada 50. Udah 50. Itu Iya. tadi ada persatuan advokaten. Advokaten, oke. Lolos dia nggak. Oke. Dan macam ada apa lagi?
PPHI nggak ngerti aku lagi sekarang nama-namanya. Banyak semua. lah. PHI, Ya. PHI. Ada IPHI udah lama. Udah lama itu, tapi juga pengacara kan, bukan advokat kan? Ya, Ikatan Penasihat Hukum. Penasihat Iya. Hukum. Ah, Jadi itu persoalannya. PPKHI. PPKHI. Berarti nanti kita bicara ke wanita tadi sama Peradin sama yang abang bentuk 3 tadi. Setelah kemudian selesai persoalan undang-undang dan berjalannya undang-undang ini. Nah, saya pikir itu dulu untuk bicara ini. Nanti kita bisa masuk ke masalah Penguasa Orde Baru mengkontaminasi, mendegradasi para pekat ini, bahkan campur tangan pada organisasi advokat.